Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Swastiastu. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan materi mengenai koefisien korelasi person. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Dewa Madya Diatmika selaku moderator dan teman-teman saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada materi, saya persilakan. Mohon perhatiannya semua, saya akan menjelaskan soal dari kegiatan 2. Soalnya itu diketahui data berikut. Ada X atau jam belajar, datanya antara lain 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan juga Y atau nilai, datanya antara lain 60, 65, 70, 75, dan 80. Hitung sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Kemudian hitung nilai R. Kita cari semua sigmanya, yaitu X-nya 2, 3, 4, 5, dan 6. Data Y antara lain 60, 65, 70, 75, 80. Data X kuadrat 4, 9, 16, 25, dan 36. Data Y kuadrat 3600, 4225, 4900, 5625, dan 6400. Dan data XY antara lain 1200, 120, 195, 280, 375, dan 480. Jadi sigma X sama dengan 20, sigma Y sama dengan 350, sigma X kuadrat sama dengan 90, sigma Y kuadrat sama dengan 24.750, dan sigma XY sama dengan 1450. Kemudian kita cari X bar dan juga Y bar. X bar sama dengan sigma X per N sama dengan sigma X sama dengan 20 dan N sama dengan 5. Jadinya 20 per 5 sama dengan 4. Y barnya sama dengan sigma Y per N. Sigma Y sama dengan 350 dan N sama dengan 5. Sama dengan 350 per 5 sama dengan 70. Kemudian kita cari nilai R-nya. R sama dengan sigma XY dikurang N dikali X bar dikali Y bar per akar sigma X kuadrat dikurang N dikali X bar kuadrat dikali akar sigma Y kuadrat dikurang N dikali Y bar kuadrat. Sigma XY sama dengan 1450 dikurang N sama dengan 5 dikali X bar sama dengan 4 dikali Y bar sama dengan 70 per akar sigma X kuadrat sama dengan 90, kemudian N sama dengan dikurang N sama dengan 5 dikali X bar kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikali akar sigma Y kuadrat sama dengan 24.750 dikurang N sama dengan 5 dan dikali Y bar kuadrat sama dengan langsung gitu kah? Bentar. Dikali 4.900 apa
dikali Y bar kuadrat sama dengan 70 kuadrat. Kemudian ini karena dipangkatkan, jadi 50 per akar 90 dikurang 5 dikali 16 dikali akar 24.750 dikurang 5 dikali 4.900. 50 per akar 90 kurang 80 dikali akar 24.750 dikurang 24.500. Ini semua kita kurang, jadinya 50 per akar 10 dikali akar 250. Karena akar 10 dan akar 10 sama dengan 3,16 dan akar 250 sama dengan 15,81, maka 50 per 50 adalah 1. Itu dia penjelasan dari kegiatan 2. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Dibulatkan Pak, itu jadinya 49, sekian. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya persilakan untuk Mehmet berdiri. Dus, apa? Baik, saya ingin bertanya, jika nilai R adalah 1, apakah semua titik data pasti berada pada satu garis lurus? Jelaskan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Mehmet. Dari Ahmad. Soalnya adalah jika nilai R sama dengan 1, apakah semua titik data pasti berada pada satu garis lurus? Jelaskan. Jawabannya adalah iya, karena jika nilai R sama dengan 1, maka semua titik data berada pada satu garis lurus yang naik secara sempurna. Baik, itulah tadi jawaban dari teman saya kepada Ahmad. Apakah Ahmad menerima jawaban tersebut? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, saya persilakan untuk Rido. Bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Nurfitri Dotulas, perwakilan dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, apa pengaruh jika salah satu data X atau Y berubah terhadap nilai korelasi? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Rido. Soalnya adalah, apa pengaruh jika salah satu data X atau Y berubah terhadap nilai korelasi? Jawabannya, jika salah satu data X atau Y berubah, maka nilai korelasi juga dapat berubah karena hubungan antar data menjadi berbeda. Karena korelasi melihat hubungan antar pasangan data, maka perubahan satu nilai Y atau nilai X atau Y dapat mengaruhi rata-rata simpangan dan hasil akhir koefisien korelasi.
Baik, itulah tadi jawaban dari teman saya. Apakah Rido menerima jawaban tersebut? Enggak menyala tadi. Kalau menyala dah, menyala terus ininya. Iya. Iya. Ini. Terus kalau udah mati berat, udah kedip-kedip. Mohon perhatiannya semua. Sekarang saya akan menjelaskan soal yang berikutnya. Pada soal berikutnya terdapat data X dan juga data Y. Data X antara lain 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan data Y antara lain 4, 7, 6, 9, dan 11. Sedangkan soalnya 1. Hitung koefisien korelasi Pearson. 2. Tentukan kekuatan hubungan. Dan 3. Buat kesimpulan. Pertama kita bikin tabelnya dulu. Data X sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Data Y 5, 7, 6, 9, dan 11. Data X kuadrat sama dengan 1, 4, 9, 16, 25. Data Y kuadrat sama dengan 25, 49, 36, 81, dan 121. Sedangkan data XY sama dengan 5, 14, 18, 36, dan 55. Kemudian kita cari sigmanya. Sigma X sama dengan 15, sigma Y sama dengan 38, sigma X kuadrat sama dengan 55, sigma Y kuadrat sama dengan 312, dan sigma XY sama dengan 128. Kemudian kita cari X bar dan juga Y barnya. X bar sama dengan sigma X per N, sigma X sama dengan 15, dan N sama dengan 5. Maka 15 per 5 sama dengan 3. Y bar sigma Y per N. Sigma Y sama dengan 38 dan N sama dengan 5. Maka 38 per 5 sama dengan 7,6. Kemudian kita cari nilai R-nya. R sama dengan sigma XY dikurang N dikali X bar dikali Y bar per akar sigma X kuadrat dikurang N kali X bar kuadrat dikali akar sigma Y kuadrat dikurang N kali Y bar kuadrat. Sigma XY sama dengan 128 dikurang N sama dengan 5 dan X bar dikali X bar sama dengan 3 dikali Y bar sama dengan 7,6 per akar sigma X kuadrat sama dengan 55 dikurang N sama dengan 5 dikali X bar kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikali akar sigma Y kuadrat sama dengan 312 dikurang N sama dengan 5 dikali Y bar kuadrat sama dengan 7,6 kuadrat. Ini kita kalikan, kemudian kita kurang dengan ini, kemudian kita kurang dengan 128 maka jadi 14 per 55, ini 3 kuadrat dan 5 kita kalikan menjadi 55 dikurang 45 dikali akar 312, ini 5 dikali 7,6 kuadrat juga kita kalikan menjadi 312 dikurang 288,8.
14 ini kita kurangkan 55 kurang 45 jadinya akar 10 dan 312 dikurang 288,8 jadinya akar 23,2. 14 ini nilai dari akar 10 adalah 3,16. Kemudian nilai dari akar 23,2 adalah 4,82. 3,16 kita kalikan dengan 4,82, maka 14 per 15,23 sama dengan 0,919. Jadi koefisien korelasi Pearsonnya adalah 0,919. Kemudian ini nomor 2, kekuatan hubungannya karena dia rentang 0,80 sampai 1,00, jadinya dia ini memiliki hubungan yang sangat kuat. Kemudian nomor 3, kesimpulannya adalah hubungan X dan Y sangat kuat dan positif. Jika X naik, maka Y cenderung naik. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya persilakan kepada Rizka untuk berdiri. Mulai nih Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Widiawati, perwakilan dari kelompok 3. Ingin bertanya, apakah korelasi selalu menunjukkan hubungan sebab akibat? Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Hikmah, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah hubungan antara dua variabel yang kuat akan menunjukkan hubungan sebab akibat? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Pertanyaannya adalah mengapa korelasi selalu menunjukkan hubungan sebab akibat? Jawabannya adalah korelasi tidak selalu menunjukkan sebab akibat karena dua variabel bisa saling berhubungan tanpa salah satu adanya menjadi penyebab. Bisa saja ada faktor lain yang memengaruhi keduanya. Rizka, jawaban dari Rizka, saya terima. Baik, itulah tadi jawaban dari teman saya. Apakah Rizka menerima jawaban tersebut? Ya. Satu lagi. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Hikmah. Apakah hubungan antara dua variabel yang kuat akan menunjukkan hubungan sebab akibat? Jawabannya adalah hubungan yang kuat belum tentu sebab akibat karena bisa saja ada variabel lain yang memengaruhi kedua data tersebut secara bersamaan. Lagi. Baik, itulah tadi jawaban dari teman saya. Apakah Hikmah menerima jawaban tersebut? Baik, itulah tadi
Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om. Baiklah anak-anak, itu tadi penampilan dari kelompok 5. Secara umum presentasinya sudah bagus. Di sini saya akan mengomentari tentang penampilan mereka. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihannya tadi antara lain penjelasannya bagus, jelas, dan waktu yang digunakan sudah sesuai. Terus mereka menjelaskan dengan sangat baik dan mudah dimengerti. Waktunya juga sudah sesuai. Ini banyak yang kasih komentar begitu ya. Kemudian tulisan mudah dibaca dan materi mudah dimengerti. Ini seperti kalian lihat tulisannya rapi ya. Kemudian cara penyampaiannya mudah dimengerti dan semua anggota kelompok aktif. Lalu tepat waktu saat presentasi dan penjelasannya bisa dipahami. Cukup bagus dan tertib tapi kurang jelas cara penjelasannya karena suaranya kurang nyaring. Jadi suaranya nanti untuk kelompok lain itu dikasih jelas ya, dikasih keras. Kemudian kelebihannya lagi, cara mereka menyampaikan materi sudah bagus dan mudah dipahami. Ini ada lagi yang berpendapat dari kelompok lainnya, bagus sekali penjelasannya namun suaranya kurang keras sehingga suaranya tidak sampai di belakang. Tapi ini juga dikarenakan cuaca yaitu hujan. Ini karena pengaruh hujan juga ya, jadinya suaranya kurang jelas ya. Secara umum itu tadi komentar-komentar dan masukan-masukan yang bisa kita berikan untuk kelompok 5. Dan saya kasih nilai 86,625. Beri tepuk tangan. Ya, sudah bagus ya. Oke, mudah-mudahan kelompok lain bisa juga mempersiapkan penampilannya lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih dan saya tutup dengan ucapan Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan.